Memiliki buah hati yang sehat dan berkembang dengan wajar sesuai dengan usianya tentu menjadi harapan semua orang tua. Tahapan demi tahapan perkembangan fisik maupun kecerdasan anak menjadi momen berharga bagi orang tua. Namun apa ya yang dimaksud dengan tumbuh kembang anak? Akan dijelaskan oleh ahlinya Dr. Catur Saparianto, spesialis anak di segmen kali ini. Secara harfiah, tumbuh kembang terdiri dari dua padanan kata. Yang pertama adalah tumbuh dan yang kedua adalah berkembang. Untuk pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran, mulai dari panjang badan atau tinggi badan, berat badan, dan juga lingkar kepala sampai anak usia 2 tahun. Sedangkan untuk perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh menjadi lebih kompleks. Contohnya adalah anak mulai dari duduk, kemudian mulai merangkak, berdiri, dan juga berjalan. Kita semua pasti bahagia melihat anak semakin aktif. Namun, setiap anak memiliki tahapan tumbuh kembang yang berbeda. Proses ini dipengaruhi banyak hal, mulai dari faktor lingkungan dan juga makanan yang dikonsumsi. Lantas, apa saja ya tahapan dalam proses tumbuh kembang anak? Tahapan pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai dari 2 tahun pertama kehidupan atau yang kita sebut dengan periode emas 1000 hari pertama kehidupan. Jadi, kenapa 1000 hari pertama kehidupan? Karena pada fase tersebut terjadi pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Contohnya adalah anak usia 2 tahun dikatakan bahwa dapat mencapai tinggi setengah dari tinggi dewasa dan juga perkembangan volume otaknya mencapai 80% dari volume otak dewasa. Screening pertumbuhan dilakukan dengan cara mengukur berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan juga lingkar kepala untuk anak usia sampai 2 tahun. Kemudian dilakukan plot ke kurva pertumbuhan yang ada di buku kesehatan ibu dan anak, atau mungkin dapat menggunakan kurva WHO atau menggunakan aplikasi Primaku. Sedangkan untuk screening perkembangan dilakukan dengan cara memantau secara ketat pada bayi dan juga anak oleh tenaga kesehatan dan juga kerjasama oleh orang tua maupun pengasuh dengan menggunakan tools yang dinamakan dengan Denver. Proses screening tumbuh kembang anak dilakukan untuk mengetahui apakah ada gangguan keterlambatan atau penyimpangan perkembangan anak. Lantas, kapan waktu yang tepat untuk melakukan screening ini? Kapan waktu yang tepat untuk dilakukan screening tumbuh kembang? Yang pertama adalah untuk usia 0-1 tahun kita dapat melakukan screening tumbuh kembang tiap bulan. Untuk usia 1-2 tahun kita dapat melakukan screening tumbuh kembang tiap 3 bulan. Dan untuk usia 2-6 tahun dapat dilakukan screening tumbuh kembang tiap 6 bulan. Dan untuk yang terakhir di atas 6 tahun kita dapat melakukan screening tumbuh kembang bila anak terdapat keluhan. Untuk screening perkembangan pada anak, yang pertama adalah motorik kasar, yang kedua adalah motorik halus, yang ketiga adalah personal sosial, dan yang keempat adalah bahasa. Contoh motorik kasar adalah anak mulai dari duduk, merangkak, hingga berjalan. Kemudian untuk contoh motorik halus, contohnya adalah anak dapat menggenggam hingga memegang pensil. Sedangkan untuk contoh personal sosial, maka anak dapat melambaikan tangan atau dada, dan hingga dapat memakai baju sendiri. Dan yang terakhir untuk contoh bahasa, anak dapat ngomong atau bicara mulai dari ma, mama, kemudian menyebutkan nama orang tua itu sendiri yaitu mama atau papa, dan yang terakhir adalah dapat mengucapkan kata demi kata. Perkembangan motorik pada anak merupakan proses tumbuh kembang dengan kemampuan gerak. Biasanya ditandai dengan anak sudah mulai dapat tengkurap atau merangkak. Lalu bagaimana ya dok cara melatih motorik anak sejak dini? Cara mensimulasi motorik kasar salah satunya adalah pada anak atau bayi usia 0-3 bulan, kita dapat menggantungkan suatu mainan yang berwarna di atas kepalanya, kemudian kita putarkan mainan tersebut sehingga bayi dapat melihat mainan tersebut. Kemudian untuk 3-6 bulan, contohnya adalah targetnya bayi dapat tengkurap sendiri. Jadi kita dapat baringkan bayi tersebut, kemudian nanti kita sediakan mainan di sisi kanan atau di sisi kiri sehingga bayi dapat melihat stimulasi agar bayi dapat tengkurap sendiri. Dan untuk usia 6-9 bulan, bayi diharapkan dapat duduk dengan
sendiri. Jadi dapat kita stimulasi dengan cara kita dudukkan bayi tersebut dan kita dapat berikan mainan di depannya agar leher dan juga daerah tulang punggungnya kuat sehingga dapat duduk sendiri. Menyaksikan anak tumbuh dengan sehat menjadi kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Lingkungan menjadi salah satu faktor penentu tumbuh kembang anak. Lantas, apa ya yang harus dilakukan orang tua agar tumbuh kembang anak menjadi optimal? Terdapat 3 kebutuhan dasar pada anak, yaitu asah, asih, dan juga asuh. Untuk yang pertama, asah artinya adalah mengasah, yaitu menstimulasi motorik kasar, motorik halus, personal sosial, dan juga bahasa si anak tersebut. Kalau yang asih adalah mengasihi, yaitu memberikan kasih sayang, yaitu dengan cara membuat anak tersebut menjadi aman, nyaman, dan juga tidak memarahi anak, dan dicoba untuk mendengarkan anak tersebut apabila anak tersebut sudah besar. Kemudian yang ketiga adalah asuh. Asuh ini adalah salah satunya poin yang paling penting, karena harus memberikan satu adalah nutrisi yang adekuat, nutrisi yang seimbang. Kemudian yang kedua adalah pemberian pakaian yang layak. Kemudian yang ketiga, rumah yang nyaman atau hunian yang sangat nyaman. Dan yang paling penting di masa pandemi COVID-19 ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama adalah ajarkan cara menggunakan masker yang benar. Kedua, cara mencuci tangan yang benar. Dan yang terakhir adalah menjaga jarak. Menjelang libur panjang akhir tahun, agenda untuk melakukan liburan tentu sudah dibuat. Namun bagi Anda yang memiliki balita, sebaiknya menunda untuk melakukan liburan di tengah pandemi. Nah, Dokter Catur punya tips menghabiskan liburan di rumah dengan cara edukatif. Yuk kita simak. Anak harus tetap berada di rumah dan disarankan tetap berada di rumah menurut Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dan bila anak terpaksa harus keluar rumah, maka untuk anak usia kurang dari 2 tahun menggunakan kereta dorong dengan penutup, sedangkan untuk anak usia lebih dari 2 tahun menggunakan masker, kemudian terapkan protokol kesehatan yaitu 3M, menjaga jarak, kemudian menggunakan masker dengan baik dan benar, dan mencuci tangan sesering mungkin dengan cara yang tepat. Dan jangan lupa ajari anak untuk tidak sesering mungkin memegang mata, hidung, dan juga mulut. Berikut adalah tips and trik bagaimana mengisi liburan di rumah bersama anak di tengah pandemi COVID-19. Kenali usia anak Anda dan juga kenali perkembangan anak Anda. Setelah anak sudah mengerti, terutama anak yang sudah besar, maka perkenalkanlah apa itu COVID-19, bagaimana cara penularannya, dan dampak apa saja yang ditularkan oleh COVID-19 bila terinfeksi oleh virus tersebut. Dan jangan lupa terapkan protokol kesehatan. Ingat 3M, buat rumah senyaman mungkin, kemudian buat agenda tiap harinya, agenda kegiatan bermain sambil belajar, dan yang paling penting adalah tetap terapkan pola asah, asih, dan asuh kepada anak Anda. Jangan lupa untuk menyeimbangkan waktu bermain, waktu belajar, dan juga waktu untuk istirahat. Dan yang paling penting, apabila kita memilih untuk bermain sambil belajar, maka gunakanlah alat permainan yang edukatif dan juga kreatif. Contoh permainan edukatif dan kreatif yaitu untuk anak usia kurang dari 6 bulan, contohnya adalah bola-bola kecil dengan warna-warna yang nyentrik, merah, kuning, atau biru, atau hijau, dan juga dapat ada bunyinya tersendiri. Sedangkan untuk anak yang lebih besar, atau anak di atas usia 6 tahun mungkin, dapat melakukan permainan bermain peran, contohnya dokter-dokteran, atau polisi-polisian, atau hal-hal permainan yang lain. Saya Dr. Catur Saparianto, spesialis anak untuk Hidup Sehat Plus.